kelas A3. Jadi tadi Ibu Halida Bahari telah bicara bahwa tentang teknopreneur ya Bu? Iya benar, Teknologi Ridwan. trainer. Nah, saya nggak usah untuk pengalaman saya jadi seperti ini teman-teman. Saya mulai bisnis online itu dari tahun 2017, alhamdulillah sampai sekarang. Dari semua udah saya lewati, dari jualan jam, terus jualan sepatu, jualan kaos, terus jualan produk kesehatan, dan sampai sekarang saya buat brand sendiri namanya Jamur Sarjana, yaitu snack di bidang snack atau makanan ringan. Dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar setahun, dan alhamdulillah banyak sudah dapat manfaat dari saya melakukan bisnis itu. Kenapa? Karena saya berpikir gini, kita sebagai mahasiswa tidak perlu memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang tua atau mahasiswa lainnya sebelakang kita. Contoh misalnya gini, saya tahun 2019 pernah bertanya sama 10 orang, waktu itu saya masih di Medan, saya tanya dengan teman-teman saya, kakak kelas saya, kakak tingkat saya di USU, saya tanya seperti ini, Kak, setelah tamat kuliah, setelah tamat kuliah ini, kira-kira apa lanjutan untuk Kakak? Dan hampir semua mahasiswa dan hampir semua yang saya tanya, mereka jawabnya ada 3 jawaban paling teratas. Pertama, PNS. Kedua, lanjut S2 dan jadi dosen. Ketiga, mereka nggak tahu mau kemana. Nah, seharusnya pemikiran-pemikiran ini udah kita tinggalkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Karena apa? Karena juga pemikiran-pemikiran dosen kita terlebih dahulu, kan mahasiswa terlebih dahulu juga seperti itu. Setelah tamat jadi PNS, setelah tamat bekerja di perusahaan yang lumayan, setelah tamat bekerja di perusahaan-perusahaan negeri atau swasta yang mungkin lumayan, dan itu tidak berlaku lagi untuk zaman nanti. Kenapa? Kita lihat saja deh, banyak e-commerce yang tiba-tiba bermunculan, dan banyak tiba-tiba influence yang tiba-tiba bermunculan, banyak pebisnis muda yang tiba-tiba bermunculan, dan itu mengajarkan saya bahwa kayaknya mindset mahasiswa sekarang harus dirubah. Kayaknya mindset mahasiswa sekarang itu harus kita rubah dari dasar-dasar terlebih dahulu. Dari coba deh kita tengok, nggak usah deh kita lanjut setelah kuliah, ini langsung PNS. No, bukan itu lagi. Kita lihat 10-20 tahun ke depan gimana prosesnya. 10-20 tahun ke depan apa yang diperlukan sama dunia. Ingat, dunia memerlukan teknopreneur. Mahasiswa luar negeri sana sudah lebih daripada kita. Banyak, kemarin tuh saya baca artikel, ada satu universitas di Jepang, Panasonic University namanya, mereka lagi buat pesawat terbang. Maksudnya kereta terbang atau motor terbang. Nah, bayangin mereka juga kayak gitu. Dan sampai akhirnya bagaimana untuk bisa buat motor bisa terbang. Sementara mahasiswa Indonesia itu masih memikirkan hal-hal yang dipikirkan 20 tahun yang lalu. PNS, kerja di sini, kerja di situ. Dan itu bukan salah, no, saya tidak menyalahkannya, tapi alangkah baiknya ketika kita mengikuti proses tersebut. Jadi banyak hal-hal yang harus kita rubah dari sekarang. Bisnis online atau online marketing sekarang lagi mulap-mulapnya nih. Kan banyak nih orang, kita lihat di Instagram banyak pengusaha-pengusaha muda, banyak mahasiswa-mahasiswa muda yang terjun ke dunia online, terjun ke bisnis online, dan dia berhasil. Coba deh terlintas di pikir kita sekali aja, pengen nggak kayak mereka? Pengen nggak kayak mereka di usia yang kayak gitu? Minimalnya kita bisa bayar uang kuliah sendiri, terus bisa bayar uang kos sendiri, bisa bayar semua keperluan pribadi kita sendiri. Nah, dari itu makanya saya belajar tentang bisnis online, online marketing, dan lain-lainnya. Karena saya berpikiran bahwa hidup saya itu nggak hanya berdampak terus sama yang pemikiran-pemikiran yang lainnya. Saya harus mengikuti perkembangan zaman. Saya harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Contoh misalnya TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Dulu, YouTube dan TikTok itu dianggap alay. YouTube dan TikTok itu dianggap basi. Tapi sekarang semua masuk ke TikTok, semua masuk ke YouTube. Karena apa? Karena perkembangan zaman. Dan itu yang harus kita rubah. Nah, dari pemikiran-pemikiran mahasiswanya yang harus kita rubah dari kecil-kecil terlebih dahulu. Kita ubah dari fakultas, kita ubah dari kelas, kita ubah dari jurusan. Kita ubah dulu mindset-mindsetnya gitu. Makasih Bu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan Bu.
Ya, terima kasih Ridwan Terima tentang kasih. berbagi ilmu sharingnya ya. Ya, di mana yang kita tangkap di sini yang Ridwan bilang adalah tentang perkembangan teknologi online ya. Ridwan dia menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi dalam berbisnis untuk menghasilkan uangnya atau menghasilkan untuk menambah pendapatannya. Sehingga dia juga kita juga dalam diskusinya Ridwan ini yang berikan pada kita hilangkan mindset-mindset tentang bosan ya ketika kita telah telah tamat dari sarjana, hilangkan bosannya harus bekerja sebagai PNS ataupun bekerja di belakang kantor gitu. Jadi dengan adanya teknologi sekarang kita dapat mengoptimalkan ya sebaik mungkin tentang teknologi ataupun tentang perkembangan zaman. Bagus sekali ya Ridwan dia berbagi ilmunya. Ya semoga saya juga berharap pada adik-adik di kelas ini yang menggunakan ya perkembangan teknologi ini, teknologi yang kita rasakan hari ini, jangan hanya menggunakan hanya untuk sebatas informasi saja, tapi kita gunakan sebagai untuk menambah pendapatan kita, ya, mengurangi beban perkuliahan kita, khususnya juga beban orang tua kita seperti itu. Ya, jadi gunakan terus ya dari sekarang ya, jangan tunggu besok, tunggu sampai orang lain yang mengambil ide-ide kita. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan mengenai materi saya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Bu. Ya. Di antara usaha dari teknologi dan sama manual itu ideal yang lebih mana Bu? Gimana? Antara dari pengusaha teknologi sama manual itu lebih ideal yang mana Bu? Siapa yang bertanya nih? Fadil ya? Fadil Bu. Fadil ya, mana wajahnya Fadil? Ini. Ya, gimana Fadil? Coba diulang lagi. Ini Bu, di antara kan usaha teknologi sama manual itu ideal lebih mana Bu? Ya, kita sesuai dengan usaha kita ya. Kalau usaha kita yang bergerak, maksudnya berhubungan dengan teknologi, banyak berhubungan dengan teknologi, maka ya harus sesuai dengan teknologi, maka lebih efektif dengan teknologi. Tapi kalau yang sifatnya lebih manual, ya memang harus manual ya, seperti misalnya ya gitu, yang misalnya menjahit yang manual. Ya. Tapi kan sekarang juga ada konveksi yang teknologi ya. Sekarang semua berhubungan dengan teknologi, di mana yang manual di tahun berapa nanti mungkin akan ditinggalkan. Semua ya bisnis akan bergerak secara teknologi ya. Jadi mungkin menurut saya akan ditinggalkan bisnis manual. Jadi lebih efektifnya itu teknologi. Itu Fadil. Teknologi. Iya. Gimana Fadil? Mungkin ada bisnis manual yang Fadil kerjakan hari ini? Ada sih Bu. Apa tuh bisnisnya? Mungkin bisa sharing Fadil. Gimana? Mungkin bisa sharing bisnis apa Fadil yang sekarang ini? Enggak, cuman kan saya mau tanya yang manual apa. Cuman untuk pengerjaannya mungkin lebih tepatnya untuk teknologi ya Bu ya? Ya, dia teknologi ya. Peran teknologi tentang teknologi ya. Wirausaha ya, usaha-usaha yang bergerak dalam teknologi seperti itu. Ya, gimana? Kekurangan dari teknologi itu apa Bu? Kekurangan dari teknologi kalau kita tidak bisa menguasai teknologi tersebut. Ya, kekurangannya ya mungkin semua orang ada kekurangan ya. Ada orang aja ada kekurangan, apalagi mesin ya. Mesin juga ada kekurangan. Ya, seperti itu. Pasti ada kekurangan juga dalam teknologi ya. Karena ada terlambatnya ataupun jaringan seperti itu. Teknologi seperti itu juga seperti yang kita rasakan hari ini ya. Jadi kelemahan-kelemahan teknologi itu ya kadang keterlambatan jaringan di tempat kita, mungkin daerah kita yang jauh dari wilayah daerah yang jangkauan internetnya bagus, kita ya tidak bisa menjangkau internet tersebut, sehingga menjadi kekurangan bagi teknologi tersebut juga, ya kan? Iya Bu. Ya. Ada lagi ditanyakan? Apa sih peran teknologi ya? Peran teknologi yang kamu rasakan? Untuk peran teknologi saat ini saya rasa memang penting karena
seperti yang dibilang kawan tadi barusan, dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, kita harus berani, harus bisa mengikuti perkembangan tersebut. Karena di balik kita ketertinggalan dari teknologi itu bakal menjadi kerugian atau tidak bisa membuat kita sejam dia dari jam berkembang dari 30 menit lagi. yang lalu akan gitu-gitu Hmm? aja. 30 menit Kemudian- lagi, cuman 20 menit. Ya silakan yang baru bergabung ya, jangan ada suara dulu ya. Jadi kita bisa mendengarkan kawan-kawan ya. Ada tadi gua. Ya, terima kasih Ali Fikri atas jawabannya. Ya, Taisil ya, Taisil Al Farid, silakan. Ada yang tanyakan? Taisil, ya, silakan. Kalau driver ojol itu Bu udah termaksud bisnis online kah Bu? Ojol, Iya Bu. bisnis ojol tuh bisnis ini ya? Apa tuh bisnis apa ojol tuh? Ya? Udah termaksud bisnis online nggak Bu? Ya, saya tanya dulu bisnis ojol tuh bisnis apa? Contohnya ngantar-ngantar barang Bu. Biasa, Bu. Ojek online Bu. Ya, ya, karena kita kan memesan dalam bentuk apa barang ya pada ojol tersebut dengan mengirimkan barang kita ke rumah yang dituju. Jadi itu merupakan teknologi karena dengan adanya telepon genggam seluler, telepon pintar ya, harus menggunakan aplikasi dalam bentuk seperti ya Gojek salah satunya kan merupakan seperti ojol. Nanti saya bilang lagi nama-nama yang tidak hadir di di grup, tolong di screenshot foto masing-masing bahwasannya hari ini ada masuk, itu aja saja ya. Jadi nanti saya panggil lagi, saya balik lagi ke e-learning ya hari Sabtu. Jadi tolong di screenshot aja bahwasannya ada masuk di kelas e-learning hari ini ya. Temuan kita, minal izin wal faizin, mohon maaf kalau saya ada kesalahan, kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.